Dulu pengen terkenal berjuang melalui TV jadi bintang sinetron. Sekarang udah terkenal ngapain juga ya mas? Maaf, jangan kira saya sombong. Saya tak sombong, cuma tinggi hati. Itu bagian dari azab yang tidak baik. Baik, saya doakan yang hadir di masjid ini rezekinya melimpah. Saya doakan ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Saya doakan rumah tangganya tidak ada gangguan. Saya doakan suaminya setia dan tidak bertingkah. Saya doakan istrinya solehah dan tidak makrim. Saya doakan hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan segera ke Baitullah. Dan saya doakan jadi orang kaya. Jujur ya, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai. Jujur ya, duit itu gak masalah. Yang masalah kalau gak punya. Jujur loh ya, kita harus saling jujur. Setiap suami istri punya syahwat masing-masing. Syahwatnya laki-laki adalah syahwatnya perempuan adalah tolong sampaikan perasaan Anda malam ini ya, agar para suami yang hadir bisa mendengarkan. Boleh? Biar kata suami jelek yang penting banyak. Kulit suami boleh hitam gak apa-apa, yang penting sering kasih. Suami sibuk bekerja ninggalin anak dan istri gak apa-apa, yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ya Allah, ternyata Anda harus sadar diri ya. Lakimu itu gak penting-penting amat, sebab lakimu yang paling penting adalah jemaah, saya akan bongkar rahasia agar rezeki menjadi lancar. Semoga setelah pengajian ini usaha kita dimudahkan. Pertama ada doa pelancar rezeki. Ayo kita baca dulu yuk. Semoga mulai malam ini dan seterusnya rezeki gak terputus. Ikuti saya baca doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'toitani wa ati
amin. Insya Allah rezekinya lancar. Jangan saling menyakiti gara-gara duitnya. Duit bisa dicari, sakitnya hati dibawa. Seringkali istri menyakiti suami, sebaliknya suami menyakiti istri gara-gara jangan ya jangan. Itu salah satu akhlak yang buruk. Duit dibuat oleh Peruli, dicetak oleh Bank Indonesia, dan nilainya tidak punya implisit. Sebab duit kalau sudah dirobek-robek tidak bermakna. Tetapi hati suamimu terbuat dari perasaan yang paling dalam. Jangan sampai menyakiti suami gara-gara. Tapi suami sadar diri juga. Kalau istri itu senang, jadi kalau ada rezeki jangan lupa berbagi ya. Amalan yang kedua adalah sedekah setelah sholat Isya. Saya akan bongkar satu rahasia yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 274 tentang lancarnya rezeki. Ini bisa pakai sebagai amalan yaumiah. Bapak Ibu, Al-Baqarah 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau rezekinya ingin lancar, tolong sedekah sehari 2 kali. Bangun tidur dan akan tidur. Bangun tidur setelah sholat subuh, akan tidur setelah sholat Isya. Ayat ini membongkar rahasia. Kalau ingin rezekinya lancar, biasakan sedekah setelah subuh dan setelah Isya. Jangan kurang 2 kali. Insya Allah yang sedekahnya tidak kurang dari 2 kali subuh dan Isya, rezeki Anda tidak terputus selamanya. Kita praktekkan mulai malam ini yuk. Mulai Isya ini sampai selamanya rutin sedekah. Besok pun rutin. Berapapun gak apa-apa, yang penting banyak tapi ikhlas. Jamaah, kita praktekkan yuk. Mari kita akan sedekah Bapak Ibu. Mulai malam ini kita akan raih kebaikan dunia akhirat. Insya Allah ada petugas yang akan membawa kantong ajari. Tolong dibantu untuk ibu-ibu, sedekahnya masukkan ke kantong ajari. Semoga rezekinya
dibalas kebaikannya dari sedekahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah siap dimulai. Jamaah diawali jam 9, selesai jam 3. Boleh? Yakin? Baik, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kualitas dari Rasul yang membuat kawan dan lawannya tunduk dan simpati. Ada kualitas dari Rasul yang diabadikan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan kualitas Rasulullah itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini bagian daripada iman. Jamaah, iman kita tidak sempurna kalau tidak memiliki akhlak yang mulia. Nabi berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik sempurnanya iman adalah akhlak yang baik. Buat apa bajunya lebar, jilbabnya lebar, mulutnya jamaah. Banyak seseorang yang tidak memperhatikan yang namanya akhlak. Padahal hadis riwayat Tirmidzi, Bapak, hadis riwayat Tirmidzi nomor 2134, Rasulullah bersabda, ma min syai'in yudha'u athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang memberatkan di hari timbangan nanti kecuali akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq la yakhluqu bihi darajata sahibas sawmi was salati. Hampir saja
bahwasanya pentingnya sikap yang baik akan membuat nyaman orang-orang di sana. Jamaah, hadis riwayat Ahmad nomor 6.133. Ada seseorang yang masuk surga tapi nggak pernah sholat tahajud. Ada seseorang yang masuk surga nggak pernah puasa Senin dan Kamis. Ada orang yang masuk surga sholatnya biasa, bacaan Qur'annya biasa. Dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr bin Al-As, suatu ketika duduk dengan Rasulullah setelah sholat Asyar, datanglah seorang pemuda dari pintu. Nabi berkata, huwa ahlul jannah, orang itu calon penghuni surga. Pertama Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Ashar diamankan. Hari kedua, setiap ba'da asar, pemuda itu masuk masjid, masih ada bekas wudhu di jenggotnya. Nabi berkata, huwa ahlul jannah, dia penghuni surga. 3 kali berturut-turut sampai yang paling penasaran Abdullah bin Al-Amr Al-Ashar. Apa rahasia orang ini? Sampai Rasulullah katakan kepada kami, dia pemuda calon penghuni surga. Saking penasarannya, Abdullah bin Al-Amr Al-Ashar berdusta kepada pemuda ini agar bisa menginap di rumahnya. Wahai pemuda, aku diusir sama ayahku, aku bertengkar semalam, padahal tidak bertengkar. Dia berbohong agar bisa menginap di rumah pemuda ini. Setelah menginap, tibalah pengamatan. Saat malam, Abdullah bin Al-Ashar ini sholat tahajud, pemuda ini tidak sholat tahajud. Heran, aneh, kok bisa dia masuk surga? Lebih baik gue tahajud, dia enggak. Apa sih rahasianya? Dilihat lagi, belum tahajud juga. Sampai subuh tiba, dia enggak tahajud. Besoknya sama. Kok heran? Apa istimewanya? Cuman orang ini sesekali bangun, menegakkan tangan ke langit, setelah berdoa tidur lagi. Jamaah, besoknya karena penasaran sudah 3 hari tidak ada yang istimewa dari ibadahnya, Abdullah bin Amr Al-Ashar bertanya sama pemuda itu, dia jujur, maaf, aku sebenarnya tidak bertengkar dengan ayahku, aku berbohong agar bisa bermalam di rumahmu. Kenapa? Aku penasaran, kau disebut pemuda calon penghuni surga, padahal tahajud enggak, puasa enggak, semua standar. Apa jawaban pemuda ini, Pak? Walamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak melakukan apapun yang istimewa kecuali apa yang kau lihat. Tapi kenapa kau dibilang ahli surga? Apa istimewamu? Amal apa yang kau lakukan? Jamaah, ini yang menarik. Apa yang dia katakan, Pak? Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisya. Aku tengah malam bangun, berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang menyakiti aku agar Allah memaafkannya. Wow.
mencintainya. Wow. Anda saja yang lagi sholat tahajud belum tentu seperti itu. Mendoakan orang yang jahat padamu, mendoakan orang yang betul-betul menyakiti Bapak. Kemudian apalagi wala ahsudu ahadan ala khairi ittaqullahu wa iyyahu. Aku tidak pernah iri dengan rezeki tetangga. Halo, nggak pernah iri dengan tetangga yang lebih baik. Bayangkan kalau kita tetangga beli kipas angin, kita yang putar-putar. Tetangga beli kulkas 4 pintu, kita kedinginan. Tetangga beli kompor tanam layar datar, kita kebakaran. Tetangga pergi umroh, kita pingsan. Tetangga berangkat haji, bunuh diri. Bayangkan, ternyata cukup dengan 2 perkara. Yang pertama, mendoakan orang yang jahat padamu agar orang itu diampuni dosanya. Yang kedua, tidak iri dengan rezeki orang. Itu sudah membuat Anda masuk surga. Ada teman ke pengajian bawa motor baru. Ibu kiri dong. Kadang lebih parah lagi. Jemaah, apakah Anda pernah iri dengan rezeki tetangga? Yakin? Apakah Bapak pernah iri dengan rezeki teman-teman yang ada di sekitar Anda? Janganlah ya. Orang itu nggak bahagia karena suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Coba Anda syukuri apa yang Anda miliki. Udah cukup. Kalau saatnya cuma naik angkot, alhamdulillah. Rezekinya cuma beli sepeda motor, alhamdulillah. Gak usah panas dengan tetangga, gak usah banding-bandingkan. Rezekinya beda ya nggak sih? Jawabnya beli di Tamrin City. Lah lu tanah abang, beda kualitas ya nggak? Nggak apa-apa. Yang penting pakai jilbab. Jangan meniru arisan cendol ya nggak sih? Anggotanya itu Titi Kamal, ya nggak? Nagita Slavina, Ayu Dewi, Tia Arestia. Kalau pakai jilbab, mereknya Louis Vuitton. 1 lembar 69 juta. Lah situ mau tiru, matilah kau. Halo, jangan melirik tantangannya Syahrini guys. Bapak tahu siapa penggagas tas Hermes pertama artis di Indonesia? Syahrini. Dan Anda tahu limited edition terbuat dari kulit buaya putih, harganya 5,7 miliar. Halo, tas itu harganya ember. Lah situ meniru dia, matilah kau. Jamaah, orang sekarang ini ke bawah flexing suasana orang. Semua pakai skincare, ikutan skincare. Mulai dari toner, facial wash, serum, day cream, night cream, sunscreen. Ya nggak sih? Ya nggak? Giliran sekarang skincare udah ketahuan mafianya. Banyak mengandung hidrokainon, banyak merkurinya, dibongkar oleh Nikita Mirzani. Sekarang
gitu. Harga 70.000 dijual 1 juta. Jahat mereka itu. Dikasih merkuri 3 hari memang cepat glowing, tapi sebulan hancur muka Anda. Serius. Orang yang pakai skincare abal-abal, lihat mukanya. Lama-lama hitam. Ada yang muka Korea leher Afrika. Ada yang begitu. Ininya doang putih, ininya belah. Jamaah. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Gak usah panas, ya enggak? Ikutin gaya mereka, ya gak mungkin lah. Jamaah. Aduh, gaya-gaya artis sekarang itu flexingnya luar biasa. Beli tas itu sampai 2 miliar. Bapak kalau punya uang 2 miliar beli apa, Pak? Mereka beli tas. Sekarang kita harus belajar dulu sederhana, ya. Yang penting gak punya. Sok gaya, sok cantik. Begitu setel motor NMAX-nya, orang sekarang itu banyak mengutamakan gengsi, ya nggak sih? Gaya, ya nggak? Punya handphone, kalau nggak iPhone nggak keren. Kalau nggak Samsung lipat nggak keren. Waduh. Yang penting kan bisa buat telepon, ya nggak sih? Jangan beli merek, yang penting fungsi. Ini tas udah bagus banget loh tasnya. Inilah pentingnya akhlak. Tidak cemburu atas nikmat Allah. Gak usah banding-bandingkan ekonomi Anda dengan dia, beda. Itu kenapa belajarlah pada akhlak-akhlak yang diajarkan Rasulullah agar hidup kita bahagia. Jemaah, judul kita akhlak berdasarkan Quran dan Sunnah. Quran itu al-mau'idhah, nasihat yang banyak menjelaskan bagaimana akhlak-akhlak yang baik. Tadi saya membaca surat Ali Imran 134. Salah satu akhlak yang baik, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah. Halo. Salah satu kebiasaan yang diajarkan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu sampai kau cintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Salah satu akhlak yang paling dicintai Rasulullah adalah wa yutimuna ta'am, suka beri makan orang. Nabi Ibrahim tidak akan makan sebelum ada temannya yang ditraktir, Pak. Zaman sekarang sering mentraktir, dia yang menggerutu, gue lagi bayar. Enak banget dia. Salah. Justru wayutimuna ta'am, kalau sering memberikan makan dengan mentraktir orang, itu justru membuat Anda rezekinya makin banyak. Jadi kalau Bapak dan saya berada di posisi
kebiasaan para nabi yang dicintai Allah. Jamaah, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Itu akhlak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat muliakan tamu. Kalau tamu datang dikasih suguhan yang luar biasa. Masya Allah. Ini yang gue. Coba bayangkan, tidak semua masjid seperti ini loh Pak. Demi Allah, saya pernah ceramah. Saya sadar ceramah ini kan gratis ya nggak sih? Nggak bayar ustadznya. Tanya Pak DKM. Saya datang malam ini nggak dibayar spesial pun. Halo. Ada masjid yang pelitnya luar biasa Bu. Mentang-mentang gratis, air minum pun tak ada. Masya Allah. Saya nanya, nggak ada suguhan? Nggak ada. Pelit amat. Padahal salah satu akhlak falyukrim dhaifa. Kalau ada tamu dimuliakan. Tapi sih luar biasa. Ada anggur red glove, Masya Allah. Ada apel red Washington, ya. Ya Allah. Ada pisang mana nih Pak? Ini pisang mana ini? Hah? Pisang apa? Sangpret. Ya Allah, baik banget Pak DKM. Ini ibu-ibu yang nyediain. Masya Allah. Makasih ya. Luar biasa. Kalau ada tamu yang mesti seperti ini, jangan lupa di bagasi saya masih kosong. Tolong dipenuhi ya. Namanya tamu tak tahu diri. Jamaah, begitu cantiknya Rasulullah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Orang yang beriman tolong muliakan tamu. Itu akhlak. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berbaiklah dengan tetangga. Ibu, tolong sabar kalau punya tetangga yang rese. Tolong sabar kalau udah punya tetangga yang rese. Karena kalau Anda sabar dengan gangguannya, Anda tergolong orang yang sama tetangga. Tolong rajin berbahagia, karena itu bagian daripada akhlak. Dan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Salah satu akhlak dalam hadis Jawami'ul Kalim adalah berbicara yang baik. Kalau tak mampu berbicara yang baik, lebih baik pinter kalau ngomong ya. Ya enggak? Kalau tak mampu berbicara yang baik, lebih baik pinter ya. Jemaah, apa bahaya mulut? Bahaya yang paling besar dosanya, dan dosa yang paling banyak dilakukan hamba Allah adalah dosanya mulut. Ibu, hadis riwayat Tirmidzi 2004. Kila Rasulullah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, an aktarima yudkhilu saljannah. Yudkhilu saljannah. Ya Rasulullah, sebutkan perkara-perkara yudkhilu saljannah yang akan membawa manusia masuk surga. Jamaah, faqala, apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Dua saja Bu, dua saja. Taat kepada Allah dan akhlak yang baik. Ditanya lagi, wasu'ila an aktarima yudkhilul salinara. Sebutkan perkara
fantasi saudara. Apa itu fantasi saudara? Ibu kandung tidur dengan anak laki-laki kandung. Bapak kandung menggauli anak perempuan kandung. Kakak kandung berzina dengan adik kandung. Komunitas ini menyebar kemana-mana. Dia membentuk komunitas karena bosan berhubungan dengan orang lain. Coba mencicipi dengan orang tua atau anak kandung. Jahat komunitas ini, rusak umat kita. Karena apa? Perkara lubang yang paling bawah. Kalau ini tidak dijaga, na'udzubillah min dzalik. Ibu, saya kemarin pernah ceramah di Lombok. Ada gempa di Lombok tahun 2018. Ternyata pusat gempanya di Gunung Rinjani. Pusat hiking, naik gunung. Setelah diteliti, di atas Gunung Rinjani banyak ditemukan sampah kondom yang berserak. Pertanyaannya, kenapa kondom bisa naik gunung? Bapak mikir nggak? Bagaimana kondom bisa naik gunung, Pak? Apakah monyet yang membawa? Ternyata banyak pendaki yang berzina di atas gunung itu. Lubang kemaluan itu menghancurkan, Bu. Kalau negeri ini nggak dijaga dari perbuatan zina, hancur negeri ini. Dan mulut juga menghancurkan. Hati-hati, jangan jahat sama orang. Anda tahu siapa yang membakar rumah Umi Bibi? Almarhum Uje. Yang membakar adalah pembantunya sendiri yang dipecat. Dan sakit hati dengan ucapan Umi Bibi, sehingga dendamnya membakar rumahnya. Ketahuannya setelah ditangkap oleh polisi. Bayangkan, mantan pembantunya membakar rumah beliau karena sakit hati. Orang bisa nekat loh gara-gara mulut. Itu kenapa kalau kita dicaci maki, udah diam aja, nggak usah dilawan, karena Anda nggak tahu nekat dan bencinya orang seperti apa di dunia hari. Quran itu luar biasa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau disakiti orang, dikata-katain orang, qalu salama, balas dengan doa. Kenapa ayat ini mengatakan balas dengan doa? Kalau Anda membalas dengan caci maki, bisa jadi ia dendam di kemudian hari akan nekat untuk Anda. Banyak kejadian. Bapak, kemarin ada berita seorang karyawan memutilasi bosnya sendiri, Pak. Bosnya dipotong-potong gara-gara sakit hati. Kita itu dijaga omongannya karena kita nggak tahu hati yang mendengar itu ikhlas atau tidak. Termasuk wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memanggil orang dengan gelar-gelar aneh. Bercanda kok nggak boleh bercanda. Ketemu sama teman yang lama nggak ketemu, hey, apa kabar ikan buntel? Ya Allah, kok dibilang ikan buntel? Karena memang lama nggak ketemu, gemuk dia. Aku akrab kok sama dia. Hati-hati, nggak boleh.
kulitmu mirip Hajar Aswad. Ya Allah, batu hitam dong. Jamaah, jangan ya. Mau konteks bercanda nggak boleh. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu nggak boleh. Ibu, termasuk yang sering Anda lakukan itu ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan orang sesuai fakta. Itu ghibah. Kalau ngomongin orang tidak sesuai fakta, itu namanya fitnah. Halo? Ada orang lewat gemuk banget ya, itu ghibah. Nggak boleh. Halo? Hadir di acara begini tuh, beli makanan ya nggak sih? Ada roti. Dia biasa makan roti yang lembut, dia agak keras. Rotinya enak. Menghina makanan itu suul adat. Ini nggak boleh dihina. Kalau memang nggak enak, dia nggak usah dimakan. Dikasih sayur, kasih acara nikahan, sayurnya enak. Ini mungkin dianggap sederhana ya, tapi itu ghibah. Memang asik kok, iya emang asik, iya. Itu ghibah. Mencaci maki nggak boleh. Iya. Jemaah, nggak enak ditanya, enak nggak? Alhamdulillah. Udah gitu aja. Nggak usah enak. Jemaah, banyak omongan yang kadang nyinggung perasaan orang. Contoh nih, teman mulutnya bau, kalau bicara, kadang ibu begini. Itu perasaan loh. Mungkin Anda memang udah kan? Itu perasaan, itu bahasa tubuh lah. Iya nggak? Kadang begini, sehat ya? Sehat. Orang begini, kenapa ya? Aku bau kali ya? Belajarlah untuk tidak menyinggung perasaan. Karena akhlak itu adalah tidak melukai perasaan. Sebaik-baik Anda berusaha untuk menjaga hatinya agar tidak terluka. La takhdab walakal jannah. Jangan suka marah ya. Kalau ada orang berbuat salah, tarik nafas panjang-panjang. Tahan. Masukkan ke dalam hati. Sakit memang. Sakitnya di mana? Tapi ketika Anda mampu menahan sakit gara-gara tidak memarahi orang, karena apa? Nabi berkata, la takhdab walakal jannah. Jangan marah, masuk. Coba belajar tahan emosi. Ada yang bikin Anda emosi? Lah Ustaz, katanya kalau ditahan akan timbul penyakit. Justru kalau dilampiaskan akan menurunkan daya tahan tubuh. Orang yang emosi larinya ke darah tidak lancar. Oksigen ke otak tersendat. Sehingga apa? Menimbulkan hipertensi, darah tinggi. Darah tinggi kalau nggak dijaga terus
pecah pembuluh darah. Ujung-ujungnya tingkat yang paling tinggi stroke. Serius? Orang yang stroke itu diawali dari emosi yang tinggi. Coba dicek. Rata-rata orang yang stroke pasti pemarah. Jadi hati-hati. Sebaiknya apa? Wal kadhimin al ghaidha, tahan marahnya. Apakah itu sehat? Sehat. Karena tidak menyakiti orang. Tapi menyakiti diri sendiri enggak. Ayatnya sudah jelas. Wal kadhimin al ghaidha, menahan emosi akan membuat Anda mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Coba dari hari ini, kalau ada orang yang menyinggung Anda, tarik nafas, bawa senyum. Kalau ada orang yang ngomongin Anda, halo, bawa nyanyi, lu ngomongin gue. Halo. Kalau bagi saya, selama dia bukan donatur, nggak usah ngatur. Ya nggak sih? Nggak usah ngatur. Kalaupun dia ngomong kita, biarin aja. Kalau kita diomongin, udah biarin aja, nggak apa-apa, santai aja. Jangan dibawa kepikiran, balas ngomongin, dendam ngomongin, nggak perlu. Santai, bawa nyanyi, bawa happy, karena efek dan energi negatif akan membuat kita rugi sendiri. Jamaah, rajin tersenyum kalau ketemu orang ya. Halo. Tapi kalau ketemu laki orang, senyumnya dijaga ya. Jangan ibu begini. Jangan ya. Apakah boleh seorang wanita tersenyum kepada laki orang? Usahakan nggak usah tersenyum, karena senyumnya itu akan disalahartikan. Cukup salam aja. Assalamualaikum. Kalau sama saya tersenyum dong. Aman ya. Jemaah, yang kedua senyum, yang kedua sapa. Nabi berkata, ya ayuhan nas asfus salam. Salah satu akhlak adalah tebarkan salam. Ketemu sama orang di tengah jalan, mau kenal mau enggak, selama dia muslimah pakai jilbab, ngomong salam duluan. Nggak kenal, assalamualaikum, salam kenal, enggak apa-apa. Selama ini kita bilang salam cuma pada yang kita kenal, ya enggak? Kalau kita kenal baru ini enggak kenal, sama-sama jilbab tapi cuek aja. Padahal enggak kenal. Assalamualaikum, sehat-sehat, kenal? Enggak apa-apa. Asfus salam, tebarkan salam. Tapi kalau sama lawan jenis, tolong salamnya nggak usah dibuat-buat ya. Assalamualaikum. Jangan ya, maju. Kenapa wanita itu dilarang mengeluarkan suara? Karena suara wanita aurat. Untuk menegur imam yang sholat, wanita tidak boleh bilang subhanallah, tetapi tepuk tangan, karena suaranya aurat. Bayangkan kalau yang sholat imam laki-laki ada berkata subhanallah. Lain dengan bapak-bapak, ya enggak? Ibu, di Amerika itu diciptakan cyber sex, Pak. Kalau di Jepang ada toy sex. Orang Jepang banyak tidak menikah, tapi beli boneka perempuan
dengan boneka itu, Pak. Karena menikah dengan perempuan yang asli itu ribetnya luar biasa. Itu di Jepang. Di Amerika dia tidak mau terikat dengan pernikahan karena memang ribet. Akhirnya dia beli cyber sex. Apa itu? Suara desahan perempuan yang direkam untuk diperdengarkan. Begitu dia angkat telepon, jamaah, makanya perempuan nyanyi sebenarnya nggak boleh. Tolong nyanyi qasidah, mana bagian vokalnya? Ada di sini. Yang dewasa mana? Tolong suaranya nggak usah dibikin-bikin. Suara perempuan yang melengging, mendayu, mendesah itu tidak boleh. Berat memang jadi perempuan itu berat, karena semua yang ada dalam diri Anda itu aurat, suara aurat, rambut aurat, semua aurat. Makanya memang berat akhlak yang harus dipelajari. Apakah boleh perempuan pakai parfum keluar rumah? Halo? Apakah boleh seorang istri pakai parfum keluar rumah? Boleh, Pak? Boleh dari Hong Kong? Boleh. Jamaah, parfum itu pembangkit libido. Parfum dibuat untuk merangsang. Orang suka dengan wangian. Jamaah, kalau Anda pakai untuk suami Anda itu bagus. Tapi wanita, kata Nabi, yang pakai wangi-wangian keluar rumah lewat di depan laki-laki ajnabi yang bukan suaminya, dan orang itu mencium parfum Anda dan terangsang dan suka dengan aroma tubuh Anda, maka Anda adalah wanita pelacur. Serius? Jadi ibu nggak usah pakai parfum. Masalahnya aku ini bau ketek. Halo? Ada keteknya perempuan yang luar biasa. Ya Allah, mau pingsan di sana. Itu gimana kalau ada ketek perempuan yang begitu? Sebaiknya keteknya pakai tawas aja, atau roll-on yang menghilangkan baunya tetapi tidak menimbulkan wangi karena bahaya. Ibu sering balik-balik kalau keluar rumah wangi, sementara kalau tidur dengan suami pakai GPO. Kalau nggak GPO kantor. Kalau nggak april baru secap kaki tidak. Kalau nggak minyak angin cap. Heran gue.
3 hari lah ya. Setelah 3 hari kita ngomong lagi lah ya. Begitu emang. Kalau Anda lagi gak suka sama orang, saya gak ngomong dia selama 3 hari, gak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 3 hari, menyangkut ibadah Anda yang akan diperhitungkan. Orang yang tidak bertemu sama dengan saudaranya lebih dari 3 hari, ibadahnya tidak diterima. Hati-hati buat yang tidak bertemu sama. Bapak atau ibu yang tidak bertemu sama dengan seseorang, tolong selesaikan mulai malam ini. Kalau tidak, semua kebaikan Anda sia-sia. Jemaah, alhamdulillah. Oh, udah setengah 11 itu jamnya mati. Dari tadi masuk setengah 10. Bohong ya? Iya. Kamu dari tadi kok setengah 10 masih 11. Ya Allah. Siap-siap untuk berdoa. Mungkin Anda punya penyakit yang belum sembuh, atau ada keluarga yang sedang sakit. Kita doakan agar penyakitnya diangkat dengan sedekah. Menikah belum punya anak, menikah belum ada keturunan, kita doakan. Punya anak cukup umur tapi belum ada jodohnya, kita doakan